Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Roma Indra Official. Kali ini kita sudah bertemu langsung atau bertamu di suatu pabrik produksi kue atau cemilan terbesar di Kota Batam, dengan pemiliknya langsung, dengan Bang Desyanto dari suatu brand Toteles. Untuk masyarakat Batam tentunya sudah tidak asing lagi dengan merek tersebut. Untuk itu mari kita segera langsung saja berbincang-bincang dengan Bang Desyanto ya Bang. Iya. Oke Bang Desyanto, apa kabar? Alhamdulillah. Mas Indra gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana bisnis? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Panggilnya Mas Aris aja. Mas Aris aja ya. Orang lebih kenalnya Mas Aris. Mas Aris. Iya. Oke. Bang, bisa diceritakan sedikit profil Bang Aris? Oke, mungkin perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, nama saya Aris. Di sini saya selaku sebagai owner dari Toteles Bakehouse. Toteles Bakehouse ini itu adalah perusahaan yang berada di bidang kuliner, terutama di bakery. Lebih khususnya itu di jajan pasar. Jadi dari tahun 2015 mulai bisnisnya sampai sekarang 2024 berjalan tahun ke-9 ya. 9. Dulu awalnya masih pakai gerobak, masih enggak. Jualan di gerobak pinggir jalan, jualan kentang aja. Terus dengan berjalan waktu sekarang jadi toko kue. Tapi branding lebih ke jajan pasar. Dengan besarnya usaha Mas Aris ini tentunya telah melalui beberapa proses ya Mas Aris. Luar biasa prosesnya. Mungkin bisa diceritain sedikit proses awal, sejarah pertama kali munculnya brand Toteles ini. Mungkin nanti kalau diobrolin di sini mungkin durasinya 3 jam lah. Kita rangkum dikit ya Pak. Oke. Jadi mungkin kalau nama Toteles itu sebenarnya dari nama sosial media saya, Aristoteles. Saya tuh suka dulu pernah dengar nggak ada ilmuwan filosofi namanya Aristoteles? Iya. Nah situ agak mirip. ya. Jadi aku pakai nama Totelesnya. Oh gitu, dari Terus situ. akhirnya dia artikan apa itu arti Toteles. Toteles itu kalau kita ngerti ini bisa bijaksana. Terus kemudian kalau orang Jawa bilang tuh teles kan basah kan. Nah tujuannya biar bisa usaha ini bisa membasahi banyak orang. Wah, Ya, jadi berkah buat banyak orang. Berkah buat banyak orang. Awalnya memang udah set up mulai dari ruko awalnya, atau emang dari kecil dulu nih Bang Toteles ini? Kalau kami modal dengkul Dari awal. jangan ditiru ya. Nggak semua orang kan prosesnya beda-beda ya. Iya benar. Jadi dulu aku merantau di Batam. Dulu sebelum mulai usaha juga saya kerja dulu kurang lebih 1 tahun di salah satu perusahaan swasta. Saya ini memutuskan untuk jualan waktu itu masih pakai gerobak. Itu pakai modal dulu apa ya, hasil jual laptop. Jadi pernah gerobakan? Ya gerobakan, cuman jualan donat kentang. Karena cuman bisanya bikin kue itu aja. Karena basicnya nggak ada di kuliner. Saya teknisi. Cuma luar biasa. Saya suka makan gitu, jadi mau nggak mau aku jualan yang pertama itu apa ya, makanan yang aku suka sebetulnya donat. Jadi aku jualan donat kentang. Jadi belajar otodidak itu Bang? Otodidak. Kalau dulu otodidak, kalau dengan berjalan waktu ya banyak belajarnya, masa ikut kelas dan segala macam. Iya. Oke. Kemudian Bang dari gerobakan kemudian berkembang gitu ya Bang? Iya. Dari gerobak kemudian bisnis donat ini kemudian berjalan berapa lama Bang? Nah, kalau yang gerobakan itu 1 tahun. 1 tahun Ya, gerobakan. dari 1 gerobak sampai punya 4 gerobak waktu itu. Wah, sampai berkembang 4 gerobak jadinya ya. Di Batam, kecil-kecil lah, pinggir-pinggir jalan gitu. Itu 1 tahun. Akhirnya terus kemudian dengan berjalan waktu mungkin bagian dari proses perjalanan bisnis ya. Jatuh bangun kurang lebih itu sampai di tahun keempat. Gitu. Tahun keempat sampai punya utang banyak waktu itu. Masih muda di Batam, nggak ada orang tua, nggak ada saudara, utangnya banyak. Tapi tetap enjoy, tetap menikmati masa mudanya
long term bisnisnya lumayan lama ya bang, Iya. satu donat itu ya? Iya. 4 tahun ya? 1 tahun. Oh, 1 tahun ya? Terjun bebas karena sebenarnya bukan di bisnisnya sih sebenarnya, karena masalah problem pribadi dan juga partner. Oh, masalah di partner. Terus kemudian di 2018 mulai dari awal lagi mulai sewa kios di salah satu lokasinya yang sekarang di Batam Center di Pesona Asri. Pesona Asri itu awalnya tuh Awalnya itu mulai jualan macam-macam. Kalau dulu kan karena jualan donat kentang aja. Nah di situ mulai jajan pasar. Di situ baru mulai jajanan-jajanan pasar yang lain ya. Iya. Oh, kemudian dari Pesona Asri, kemudian toko selanjutnya abang membuka di Tiban. Tiban yang kedua ya. Tiban kemudian di Kudus Jawa Tengah karena saya asli Kudus. Kudus Jawa Tengah. Itu buat dedikasi buat keluarga. Jadi memang terus buat keluarga di sana. Terus baru ke Nagoya, ke Tiban. Oh, gitu. Berarti yang Nagoya baru ke KDA. Berarti yang di Kudus nih keluarga juga yang megang di sana berarti. Iya, sama sekarang yang keluarga. Yang terakhir cabang di KDA ya. Yang awalnya tempat produksi sekarang jadi toko. Oh, sekarang jadi toko. Nah, karena sudah nggak muat lagi kapasitasnya. Sekarang produknya fokus di kawasan Tunas di Spa. Sekarang ya bang, yang tempat kita berdiskusi ini atau berbincang ini di kawasan Tunas, Ya. pabrik terbesar ya. Ini mensuplai untuk semua toko di sini bang. Ya. Jadi ini memang khusus tempat buat produksi, baru nanti disuplai ke toko-toko. Alhamdulillah sekarang karyawannya total ada 80-an. Sudah 80 karyawan ini bang sekarang. Wah, luar biasa karyawannya itu. Kalau 80 udah termasuk yang di toko? Yang di toko. Udah termasuk yang di toko ya? Jadi produksi sama toko. Produksi dan toko ya. Kemudian mungkin pertanyaan yang selanjutnya bang, yang bisa di-share ke kita, faktor apa aja nih yang menjadi tolak ukur abang ketika akan membuka suatu cabang lagi ya, kemudian cabang selanjutnya lagi, itu faktor apa yang menjadi tolak ukur abang untuk berpikir oh ini kayaknya udah bisa buka cabang lagi gitu. Jadi kalau menurut kami, menurut saya sendiri, itu sebenarnya tahapan-tahapan bisnis itu ada tahapan tertentu. Jadi pertama itu kalau kita baru memulai itu fokus di penjualan dulu. Penjualan itu difokusin, dibanyakin, sistem nanti sambil belakangan, sambil berjalan. Karena kadang-kadang orang-orang itu karena dari awal udah langsung bangun sistem, akhirnya lupa dengan penjualan. Padahal kan kita kalau bisnis yang dibutuhin nomor 1 tuh penjualan dulu. Nah kalau penjualan sudah oke, sudah menurut kita sudah bagus, nah sistem mulai dimasukin di situ. Bikin sistem pelan-pelan sambil berjalan sambil inovasi. Terus sistemnya setelah udah bagus, baru nanti dicek tuh margin perusahaan, margin produk segala macam. Nah, setelah semua udah settle baru kita mulai buka cabang. Jadi nggak boleh asal buka gitu. Sekarang sudah ada manajemen semua, jadi semua sudah ada di handle masing-masing. Jadi sudah. Apa untuk membuka suatu cabang abang melakukan survei di lokasi? Oh itu pasti. Yang akan mau dibuka gitu? Ya itu bagian dari riset ya, dari riset lokasi strategis, terus kemudian target marketnya juga, terus kondisinya juga seperti apa, jaraknya juga itu berpengaruh. Kalau itu memang udah bagian dari kalau kita mau buka cabang. Kalau Total Space kelihatannya dari brandingnya kuat juga nih bang ya? Iya, soalnya walaupun jualan sebenarnya gorengan ya, gorengan, risol, tahu, lemper itu, tapi kami kemas secara kreatif. Karena ownernya anak muda, jadi dikemas secara modern, kreatif gitu. Boleh jualannya gorengan, kalau orang mungkin mikirnya gorengan aja, kue pasar pada umumnya. Iya. Tapi kemas secara digital. Jadi kami ada semua digital platform juga semuanya ada. Berarti sudah beberapa tahun ini berjalan, sudah melewati juga masa sulit di COVID waktu itu ya berarti namanya. COVID. Tapi COVID justru kami naik. Justru naik karena tinggi permintaan online Iya online. Kami justru sebenarnya kalau bisnis kan bukan, apalagi kalau COVID ya. Sebenarnya pada dasarnya orang itu tetap butuh makan. Cuman waktu itu mungkin beda cara cara mereka beli gitu, cara mereka belanja. Kalau sebelum COVID kan orang langsung datang ke toko segala macam. Nah karena COVID mereka nggak bisa kemana-mana. Jadi kami ada inovatif tuh bikin frozen food. Frozen food ini yang tinggi penjualannya bang? Ya tinggi banget waktu itu. Terus kemudian kami iklan secara digital. Jadi disitulah yang bikin akhirnya kami buka cabang di waktu COVID. Berarti sosial medianya hidup
berarti. Iya, hidup banget. Itu udah kewajiban, apalagi zaman sekarang kan. Udah inilah ya bang, konten-kontennya udah harus untuk menaikkan penjualan ya bang. Iya benar. Kalau dari Bang Aris untuk kiat-kiat sukses suatu usaha nih, Amin. ya bang, apa lagi kiat-kiatnya kalau dari sisi abang? Kalau kiat-kiat mungkin lebih ke konsisten nomor satu ya. Apalagi kalau terutama di kami kan jualannya makanan. Makanan itu yang pertama harus enak. Itu relatif ya kalau enak ya. Karena mungkin enak bagi kita belum tentu enak bagi yang lain. Intinya menurut kita itu udah enak. Terus kedua, karena makanan juga dikemas harus dengan baik. Kemasan juga Ya. harus perhatikan ya bang. Terus ketiga, zaman sekarang zaman digital, jadi semua kita harus memang rajin bikin konten. Terus ini lagi game kan? Luar biasa. Selain itu tuh tipsnya harus rajin bikin konten Ya. supaya usahanya juga cepat melejit Iya, karena pada dasarnya usaha berkembang tuh karena ownernya juga berkembang. Berkembang secara wawasan, berkembang secara pemikiran ya. Ikutin zaman yang sekarang. Luar biasa. Bang, setelah berbagai hal dan besarnya usaha yang sekarang udah Bang capai, siapa orang yang paling berjasa dalam besarnya Toteles ini? Orang tua lah. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau Allah ya pasti ya orang tua. Tapi orang tua, sekarang bapak udah diajak ke Batam. Kalau dulu masih di kampung ya. Oh sekarang udah di Batam. Udah diajak ke Batam. Itu 3 tahun ya kurang lebih. Baru 3 tahun. Jadi waktu merintis nggak diajak ke sini. Biar nggak ngeliat gimana susahnya merintis. Orang tadi. Jadi kurang lebih gitu. Terus mungkin tim lah, lebih ke tim SDM, manajemen, semua kekuatan. Karena alhamdulillah sampai sekarang kami itu memang masih menganut prinsip tanpa melibatkan pendanaan dari bank. Jadi ya alhamdulillah dari awal sampai sekarang kami tuh nggak ada utang sama sekali di bank. Memang murni kalau punya uang ya baru pengembangan. Nah dari situ justru menurut kami tuh kayak dimudahkan, apapun yang kami lakukan dimudahkan sama Gusti Allah. Sampai sekarang. Jadi kami nggak punya utang. Alhamdulillah nggak ada utang ya. Tapi prinsip orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang orang memang punya prinsip untuk berkembang bisnis dia harus melalui pendanaan dari bank. Ya. Kalau beda dengan Toteles ini. Ya mungkin karena masih cash flow-nya masih bagus. Cash flow-nya bagus. Dan aku pikir setelah aku ngejalanin prinsip ini tuh kok kayak apa-apa dimudahin ya. Memang sih ujiannya ada. Ujiannya tetap ada, godaan tuh ada. Mau nggak ini sebenarnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang jadi kayak kita kalau mau inovasi ya sebenarnya inovasi kan kita tetap butuh modal segala macam. Kita mau bikin produk baru aja tetap keluar dana segala macam. Betul. Itu kita enak aja kalau kita nggak ada cicilan. Itu pikiran rasanya lebih plong ya. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Tokoh idola siapa Bang dalam usaha ini, bisnis? Bob Sadino. Oh, Bob Sadino sama Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Iya. Kalau Bob Sadino tuh lebih ke nekatnya. Nekatnya Iya, diambil ya. Visioner. Kalau Sandiaga Uno tuh cerdas. Oh, kecerdasan intelektual. Jadi digabungin. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Bang Aris. Apa nih plan besarnya Toteles ke depan? Ya. Mungkin Bismillah ya. Kami berencana nanti tahun 2025 tuh mau ekspor ke daerah Pulau Jawa. Wow. Biar bisa nasional. Sebelumnya sudah ada di Kudus. Di Kudus karena itu memang akan untuk keluarga ya. dibuka di kota yang lain lagi di Jawa. Di Jakarta, Surabaya, di Bandung. Amin. Semoga tercapai ini. Amin. Planning besar. Biar jadi berkat buat banyak orang. Itu sih sebenarnya tujuan utamanya. Semoga nanti dimudahkan ya Bang Aris. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Aris. Nggak terasa ya? Saya terasa perbincangan kita yang luar biasa ini. Kita kalau sejarah mungkin tadi panjang sebenarnya, Iya, cuma panjang. disingkat nih dengan Bang Iya. Aris mungkin karena mengingat waktu durasi. Benar. Nanti kamu ceritanya diingat di sosial media. Nanti sosial medianya Toteles akan kita munculkan juga di video Iya, itu kita. suka cerita di situ. Oh, bikin gitu. konten di situ. Siap. Lagi-lagi kita bikin konten. Oke, konten itu terakhir. Baik teman-teman, begitu perbincangan santai kita dengan Bang Aris, pemilik dari Toteles. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa
subscribe, like, share. Sampai jumpa.